Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian para kaum otak ngebul. Gimana kabarnya? Pernah gak sih habis makan malah perut jadi begah? Dada kayak terbakar? Bahkan mulut jadi asam kayak habis makan jeruk busuk? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi adalah gejala dari GERD. GERD? Itu singkatan dari gagal enak rasa dada ya? Ya enggak lah, GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Waduh, panjang amat, artinya apaan tuh? Artinya sederhana kok, itu adalah kondisi saat asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi, yang harusnya tinggal di lambung malah nyasar ke atas dan bikin sensasi nggak nyaman. Di antara lambung dan kerongkongan ada semacam pintu otomatis yang disebut Lower Esophageal Sphincter atau disingkat LES atau LES. Les? Sounds keren, padahal cuma pintu doang ya? Ya, tapi pintu ini punya peran penting banget. Dialah yang jaga biar makanan bisa masuk ke lambung, tapi asam lambung nggak naik lagi ke atas. Terus gimana kalau pintunya rusak? Nah, disitulah masalahnya. Kalau les ini melemah atau terlalu sering kebuka, asam dari lambung bisa naik ke kerongkongan. Itulah yang bikin dada terasa panas, tenggorokan perih, bahkan bisa sampai serak suaranya. Apa cuma rasa panas doang gejalanya? Gak cuma itu. Ini beberapa gejala lain yang sering muncul. Rasa terbakar di dada, apalagi pas habis makan atau saat malam hari. Mulut terasa pahit atau asam, sering sendawa, berkembung dan mual, suara jadi serak, batuk kering atau tenggorokan serasa ada yang ngeganjel, bahkan bisa bikin napas terasa sesak. Lah, kok mirip sama gejala flu? Gimana bedainnya? Flu biasanya disertai demam atau pilek. Kalau GERD, gejalanya lebih ke sistem pencernaan, dan sering banget makin parah kalau habis makan langsung rebahan. Terus penyebab GERD apa aja sih? Untuk penyebabnya sih banyak banget, tapi yang paling sering sih karena gaya hidup dan kebiasaan makan yang kurang baik. Nih contoh-contohnya. Makan terlalu banyak atau terlalu cepat. Sering konsumsi makanan pedas, asam, berlemak atau gorengan. Minum kopi, soda atau alkohol berlebihan. Langsung tidur setelah makan. Jarang berolahraga, berat badan berlebih, stres dan overthinking, dan yang terakhir yaitu adalah merokok. Stres bisa bikin GERD juga ya? Yap, karena stres bisa ngaruh ke kerja otot-otot tubuh, termasuk les tadi. Jadi walaupun makanannya sehat, kalau pikiran tegang terus tetap bisa kena GERD. Kalau udah kena, cara ngatasinnya gimana dong? Yang paling utama adalah mengubah pola hidup. Nih, beberapa tips yang bisa membantu. Makan dalam porsi kecil tapi sering. Kunyah makanan pelan-pelan. Hindari langsung tiduran setelah makan atau tunggu minimal 2-3 jam. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Kurangi makanan pemicu seperti gorengan, makanan pedas, coklat, kopi, dan soda. Kelola stres. Bisa dengan olahraga, meditasi, atau ngobrol sama orang yang dipercaya. Kalau perlu, minum obat dari dokter. Berarti GERD ini bisa disembuhkan ya? Bisa diredakan dan dikontrol. Tapi kalau dibiarkan terus, bisa jadi kronis dan bahkan merusak kerongkongan. Jadi, jangan dianggap sepele. Jadi intinya, GERD itu kayak alarm dari tubuh ya? Ya benar. Tubuh tuh sebenarnya pinter banget. Dia bakal ngasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Tinggal kita aja yang mau dengerin atau nggak. Dan sekarang, udah paham kan kenapa GERD bisa terjadi? Semoga video ini bisa bantu kamu yang mungkin lagi ngalamin gejalanya. Atau sekedar buat jaga-jaga. Kalau punya pengalaman pribadi soal GERD, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus ngasih info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.